Kalau misalnya kalian tanya nih, apakah ada rekomendasi anime khusus untuk orang yang udah kehilangan orang tersayang? Maka gue dengan kesadaran penuh akan sangat merekomendasikan anime ini. Kenalin, anime ini judulnya Ikoku Nikki. Bercerita tentang Asa yang tiba-tiba kehilangan kedua orang tuanya dari kecelakaan tragis. Kini harus tinggal bersama adik ibunya atau bibinya bernama Makio Kodai. Makio adalah seorang novelis yang sangat amat introvert dan tidak mempedulikan apa yang dikata orang lain terhadap dirinya. Seseorang tersebut harus berhadapan dengan gadis usia puber yang baru aja kehilangan orang tuanya. Kisah mereka berdua dimulai dari sini. Kenapa anime ini bagus? Kalau kita lihat dari segi visual, anime ini sangat appealing banget. Sopan banget warnanya di mata. Gak ada warna yang mencolok di rambut para karakternya. Jadi kerasa realistis tapi tetap menarik dan cakep gitu desainnya. Animasi di anime ini sebenarnya nggak ada yang spesial. Bagus seperti anime dengan pace santuy pada umumnya. Lalu gimana nih kalau dari segi cerita dan interaksi karakternya? Ini dia nih yang menurut gua jadi faktor utama kenapa gua betah dengan anime ini. Cerita di anime ini tuh kerasa deket banget dengan kehidupan nyata. Ini asli lah. Kita sebagai penonton itu bener-bener diliatin nih bagaimana Asa itu berhadapan dengan kenyataan yang ada. Tentu berkaitan dengan kematian orang tuanya. Di samping itu, kepribadian Makio yang terlalu membebaskan Asa dan itu sangat berbeda dengan cara ibunya Asa memperlakukannya dulu ya. Itu jadi masalahnya sendiri nih yang membuat proses penerimaan kenyataan yang dilalui Asa itu menjadi sedikit lebih pelik gitu. Jadi konflik yang muncul itu kayak dari segala arah. Dari dalam diri Asa, dari kepribadian Makio, dan bahkan dari sekitar lingkungan di sekolahnya. Gue di beberapa kejadian itu bener-bener kerasa sesak banget nih perasaannya. Terutama di beberapa scene kunci di anime ini. Anime ini simple tapi dirangkai dengan cukup rumit. Dan pada akhirnya anime ini berhasil meluruskan benang yang kusut karena konfliknya tadi gitu ya, dengan cukup baik. Selain itu, gue suka dengan interaksi antar karakternya. Di samping Asa dan Makio, semua terjalin dengan baik banget gitu. Kayak bagus lah. Interaksi satu dengan lainnya bisa menimbulkan konflik sendiri dan itu gue suka banget. Seperti Habluminanas pada umumnya di dunia nyata lah pokoknya. Apa yang kita anggap baik di mata orang, itu belum tentu baik juga. Karena kita nggak bisa menjaga hati kita masing-masing dari segala prasangka. Hal ini yang disajikan di anime ini. Konflik di anime ini itu gue rasa nggak over dramatisir gitu. Jadi nggak kerasa lebay. Dan gue suka penulisan karakter Asa yang ditulis sangat amat real nih. Sebagai remaja puber yang baru aja kehilangan orang tuanya. Bahkan di paruh tengah, gue sempat nganggep Asa ini sebagai orang yang nyebelin banget sumpah. Ya, cuma kalau kita inget-inget apa yang menimpa Asa gitu ya, dan dari umurnya itu berapa gitu ya, jadi kita kayak auto muhasabah sendiri gitu. Seperti yang ditunjukkan karakter lain di anime ini. Kebawa banget gue dengan cerita anime ini. Jadi pada akhirnya anime ini meninggalkan kesan bahwa setiap orang itu punya cara nih untuk menghadapi kematian orang tersayang. Bagian kita bukan menjadi juri untuk menilai mana yang paling kencang tangisannya. Tapi bagaimana kita harus tetap di samping orang yang baru saja kehilangan orang tersayangnya. Karena orang yang paling menyayangi dan paling mencintai itu kadang bukan yang paling kencang tangisannya, melainkan yang paling diam responnya. Jadi itu aja. Gimana menurut kalian untuk Ikoku Nikki? Apakah kalian tertarik untuk tonton? Menurut gua, lo harus nonton anime ini.